Alhamdulillah Rabbil Alamin. Suma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Setelah kemarin kita membahas tentang tawakal, insyaallah hadhi lailah, malam ini kita mulai dari ar-raghbah. Dikatakan di sini war-raghbatu hiya talabul wusul ila syai' al-mahbub. Nah, man yaqra? Syazidan awalan. Nah, Syazidan. Tafadhal. Izin baca Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala syarih Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasimi hafizallah. War-raghbatu hiya talibul wusuli ila syai'il mahbub. talabul Talabul wusuli ila syai'il mahbub. Wal farqu baina ar-raghbati war-raja'i anna ar-raja'a tama'un war-raghbata talabun. Faman tama'un fi dukhulil jannati faman tami'a atau tama'a. faman tama'a fi dukhulil jannati mathalan fatama'uhu hadha yusamma ar-raja'an wa man talabaha bil 'amali s-salihi fa inna talabahu laha hadha wa sa'yahu ilaiha yusamma raghbatan fa kullu raghbatin raja'an. Qala Ibnul Qayyim kullu raghbatin raja'in. raja'un. Oh ya. Fa kullu raghbatin raja'un. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu wal farqu bainar raghbati war raja'i anna ar-raja'a tama'un war raghbata talabun fa hiya samaratur raja'i fa innahu idza raja raja syai' raja syai'a talabahu war raghbatu minar raja'i kal harabi minal khawfi wa qad amara Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yarghaba ilaihi wahdahu ala wa jalla faqala wa ila rabbika farghab. Naam. Makna ar-raghbah tadi adalah talabul wusul ila syai' al-mahbub. Melakukan sesuatu untuk sampai ke sesuatu yang dicintainya. Apa perbedaan antara ar-raghbah dan ar-raja? Ar-raghbah itu adalah ar-raja al-khas, a'la ar-raja. Derajatnya di atas ar-raja. Raja itu adalah tama', keinginan. Sedangkan raghbah itu tolab, mencari, ya. Barang siapa yang menginginkan untuk masuk surga, keinginannya tersebut itu dinamakan dengan roja. Harapannya tersebut dinamakan dengan roja. Dan yang mencarinya itu dengan amal soleh, maka upayanya tersebut itu dinamakan dengan raghbah. Maka setiap raghbah adalah roja, ya, karena dia lebih tinggi daripada roja itu sendiri. Itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarij As-Salikin. Bahwasanya roja itu adalah keinginan, raghbah itu sudah berusaha untuk mencari,
melakukan upaya, dan dia adalah buah daripada roja. Bila mana seseorang itu menginginkan, mengharapkan sesuatu, maka dia akan mencarinya. Raghbah minar roja kal harab minal khauf. Dia sudah harab, ya, sudah kabur, ya, sudah menyelamatkan diri dari ketakutan. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila rabbika farghab. Naam. Makna rahabah. Warrahbatu hiyal khawfu wal faza'u al-musmiru lil harabi minal makhufi fahiya khawfun wa makrunun bi'amalin. Khaufun makrunun. Iya, fahiya khawfun makrunun bi'amalin. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu wa amma ar-rahbatu fahiyal im'anu fil harabi minal makruhi wa hiya diddur raghbatu allati hiya safara. Diddur Oh raghbati. iya, diddur raghbati allati hiya safarul qalba. Safarul qalbi. Safarul qalbi fi talabil marghubi fihi. Warrahbatu la taqumani illa ala saqis sabri. Farahbatuhu tahmiluhu ala sabri. Warraghbatuhu taquduhu ila syukri. Wa ibadatar raghbati warrahbatu tanhasirani anil abdi biqadrin zunubihi wa tazidani bi ziyadati imanihi wal abdu yunalu taufiqi yanalu taufiqa Naam. biiznillahi biqadrin tilkal ibadatu biqadri biqadri tilkal ibadati. badasat tilkal ibadati. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu idza arada bi'abdihi khairan wafaqahu lastafragha Waffaqahu lastafragha listafragha istighfar listaghfara listafra masdar istafragha yastafrigu istifrogon oh iya listifrogi wus'ihi wa badli juhdihi fir raghbati warahbati ilaihi fa innahuma maddata at-tawfiqah fa bi qadri qiyamir raghbati warahbatu fil qalbi yahsulu tawfiqah. Naam. Makna ar-rahbah. Tadi ar-raghbah, sekarang ar-rahbah. Ar-rahbah adalah al-khauf, al-faza, takut, ya, yang membuahkan harap, bahwasanya dia lari dari apa yang dia takuti tersebut. Ar-rahbah adalah al-khauf al-makrun bi'amal. Khauf yang disertai dengan amal. Jadi ar-rahbah adalah al-khauf, rasa takut yang disertai dengan amal. Tidak hanya rasa takut itu sendiri. Berkata Ibnu Qayyim, adapun rahbah, maka itu adalah al-im'an, ya, fokus, ya, at-tarkiz, konsen, dalam meloloskan diri dari apa yang ia benci, apa yang ia takutkan. Lawan daripada ar-raghbah. Yang mana ar-raghbah adalah
safarnya hati untuk mencari apa yang ia cintai. Dan ar-raghbah itu tidaklah tegak kecuali di atas tonggak kesabaran. Rahbah itulah yang membawanya kepada kesabaran. Ar-raghbah itu tahmilu ala sabr. Dan raghbah itulah yang menunjukinya pada syukur. Rahbahnya itu menjadikan dia bersabar, raghbahnya itu membawanya kepada syukur. Dan rahbah itu menyusut ya, sesuai dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan menguat bila mana menguat pula imannya. Dikatakan Ibnu Qayyim, bila mana Allah menghendaki dari hambanya kebaikan, maka Allah memberikan kepadanya taufik ya, untuk mengeluarkan kemampuannya, istifraq wus'ah, dan juga mengerahkan upaya usahanya dalam rahbah ini. Karena keduanya ini adalah unsur taufik dan pelaksanaan seorang hamba terhadap rahbah di dalam hati, itulah seseorang insya Allah akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rahbah wa ar-raghbah. Al-khawf wa ar-raja. Yang disertai dengan amal. Nah, sekarang ke al-khusyu'. معنى الخشوع معنى الخشوع والخشوع هو الذل لعظمة الله ويكون في القلب والجوارح وهو قريب من الخضوع إلا أن الخضوع في البدن قال في البدن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والخشوع الخضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. وقال ابن القيم رحمه الله الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح وهي تظهره وكلما خشع القلب لله كان أكمل له عبودية. قال ابن القيم رحمه الله وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا لله وانقيادا وطاعة. ومن فضل الله على عباده أن من رغب وطمع فيما عند الله أجر ومن رهب من عذاب الله أمانه الله ومن خشع قلبه وجوارحه لله عاش عزيزا في الحياة ولم يخضع لأحد من الخلق. Nah, Masya Allah. Makna al-khusyu' yaitu al-dhullu li'azamatillah, yang merendahkan diri karena keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk itu pada hati dan anggota badan. Khusyuk mirip dengan khudu', akan tapi khudu' itu pada badan ya, khudu' pada badan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya khusyuk itu adalah tunduk kepada Allah, tenang ya, dengan hati dan anggota badan. Ya, khusyuk jadi itu dengan anggota badan. Tidak hanya hatinya, tapi anggota badannya juga kelihatan. Yang terburu-buru ya, sholatnya tentunya dia tidak khusyuk. Hatinya harus khusyuk ya. Demikian juga gerakan-gerakannya dalam sholat contohnya itu menunjukkan kekhusyukan. Berkata Ibnu Qayyim, khusyuk itu tempatnya dalam hati, akan tapi buahnya itu pada anggota tubuh. Dia yang menampakkan.
yang khusyuk anggota tubuhnya saja belum tentu hatinya itu khusyuk. Bila mana hati itu semakin khusyuk kepada Allah, maka dia akan semakin menyempurnakan ubudiyah, penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara anugerah Allah atas hamba-hambanya bahwa yang menginginkan, yang tamak terhadap apa yang ada di sisi Allah, maka dia akan diberikan ganjaran pahala. Dan yang takut dari azab Allah, maka Allah akan memberikan keamanan kepadanya, menyelamatkannya. Dan barang siapa yang hatinya khusyuk dan juga anggota tubuhnya tersebut khusyuk kepada Allah, maka dia akan hidup mulia di dunia ini dan tidak tunduk kepada seorang pun dari makhluknya. Ini ar-raghbah war-rahbah wa al-khusyuk. Naam. Qala musannif rahimahullah wa dalilur raghbati war-rahbati wal khusyu'i qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Qala syarih hafizahullah dalilun anna ar-raghbata war-rahbata wal khusyu'a ibadatun. Wa dalilur raghbati fima indallahi wa dalilur rahbati minan adabihi wa dalilul khusyu'i wal khudu'i lahu wahdahu wa annaha min anwa'il ibadati ma dzakarahu Allah ta'ala anil anbiya'i was salihina fi ma'ridis sana'i alaihim wa min dzalika qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una wa yusabiquna fil khairati wat ta'ati wa amalul qurbati wa yad'unana wahdina Wahdana wahdana wa yas'alunana. mau Ustaz, ada gangguan Ustaz? Nah, Wahadana wa yas'alunana al-umura al-marghuba fiha raghaban fima indana minas tawabi wa rahaban minna wa mimma indana minal iqabi wa kanu lana khashi'in khadi'in mutadhallilin mutadarri'in wa dhalika likamali ma'rifatihim bi rabbihim fadallat al-ayatu ala anna hadhihi thalathatul anwa'i Oh, bukan jadi khobar ya Ustaz ya? Salah satunya. Iya, dia anna salasah al-anwa gitu, seperti itu. Anna hadhihi thalathatul anwa'i ar-raghbatu. Oh, iya. Anna hadhihi thalathatul anwa'a ar-raghbatu fima indallahi wa rahbatu minallahi wal khusyu'u lillahi wal khusyu'ullah wal khusyu'u lillah ibadatun min ajalli anwa'il ibadati faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun. Naam, masyaallah. Wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i, ibadah yang ke ar-raghbah yang kelima ya, ar-rahbah yang keenam, al-khusyu' yang ketujuh adalah firman Allah Subhanahu wa taala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dalil ar-raghbah terhadap apa yang di sisi Allah. Dalil ar-rahbah dari azabnya, dalil khusyuk, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman-Nya
Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi, orang-orang yang soleh, innahum kanu yusari'un, bahwasanya mereka itu berlomba-lomba, bersegera, fil khairat, dalam ketaatan, dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana, berdoa hanya kepada kami, meminta perkara-perkara yang mereka sukai hanya kepada kami. Rogoba, terhadap apa yang ada di sisi kami dari pahala ganjaran. Rohaba, dari azab. Wa kanu lana khashi'in, mereka itu tunduk merendahkan diri karena mereka demikian mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan secara jelas bahwasanya ar-raghbah, ar-rahbah, al-khusyu' itu adalah ibadah, dan di antara ibadah yang termulia. Yang mengalihkan sesuatu darinya kepada selain Allah, maka dia musyrik. Waliyadzubillah. Naam. Masih Masih fokus. Zidan? Naam. Qala ma'alif Allah wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Qala syarih hafizallah ma'nal khasyati wal khasyatu bima'nal khawfu bima'nal khawfi illa annal khasyata akhussu minal khawfi minal khawfi li'annal khasyata makrunatun bi ma'rifatillahi. Qala ta'ala inna yakhshallaha min ibadihi ulama. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah khasyatuhu ta'ala makrunatun bi ma'rifatihi wa ala qadril ma'rifati takunul khasyatu. Naam. Wal khasyatu mutadamminatu lirraja'i. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu wal khasyatu abadan mutadamminatu lirraja'i walaula dzalika likanat qunutan lakanat qunutan kama anna ar-raja'a yastalzimul khawfu walaula yastalzimul khawfa walaula dzalika lakana amnan fa ahallul khawfi lillahi warraja'i lahu hum ahlul ilmi alladina madahahumullah. Nah, insyaallah ini ibadah yang ke-8 ya. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Apa itu khasyah? Khasyah itu mirip dengan al-khauf. Akan tapi khasyah itu lebih khusus daripada khauf. Khasyah itu disertai dengan ma'rifah ya, disertai dengan ilmu, disertai dengan pengetahuan, disertai dengan ilmu, makrunah bi al-ma'rifah wa ta'zim, disertai dengan ilmu, disertai dengan pengagungan terhadap yang dia takuti tersebut. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Maka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para alim ulama, karena mereka semakin mengetahui Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi pula rasa khasyah yang mereka miliki. Dan khasyah itu mengandung roja, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Selamanya khasyah itu mengandung roja. Walaula dzalika, karena kalau tidak maka dia adalah kunut, akan putus asa seseorang. Kalau dalam khasyah itu tidak ada roja, maka akan menjadikan seseorang putus asa. Sebagaimana roja itu melazimkan khauf. Roja melazimkan khauf. Karena bila mana tidak, maka seseorang akan merasa aman. Ya. Bila mana rojanya itu tidak
melahirkan khauf, tidak ada khauf di dalamnya, maka seseorang akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau khasyah saja, maka itu dia akan putus asa dari rahmat Allah. Kalau roja saja, maka seseorang akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari makarnya, tipu dayanya. Maka ahli khauf dan juga roja, mereka adalah ahli ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Jadi harus seimbang ya, bainal khaufi war roja. Nah, Lanjut sampai dalilun annal khasyata ibadatun wal khasyatu ibadatun 'azimatun la tusrafu illa lillahi wa dalilul khasyati 'ala annaha ibadatun minal ibadati qauluhu ta'ala fala takhshawhum falaysu ahlan lil khasyati wakhshawni wahdi fa anna rabbakum rabbukum. wallah oh iya rabbukum wallahu amara bi khasyatihi lianna khasyatahu ra'su kulli khairin faman lam yakhshallaha lam yankaf an Lam ma'siyatihi lam yankafi lam yankafi an ma'siyatihi wa lam yumtasil amrahu walam imtathala yamtathilu. walam yamtasil amrahu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu wa la yumkinu li ahadin qattu an Qattu. qattu an yasila ma amarallahu bi waslihi illa bi khasyatihi wa mata tarahalat al khasyatu min al qalbi in qata'at hadhihi al wusuli Hadhil wusalu. hadhihi al wusalu. Nah, dalil bahwasanya khasyah itu adalah ibadah ya. Qauluhu ta'ala fala takhshawhum. Ya. Mereka itu tidak berhak untuk ditakuti, untuk dikhasyah. Wakhshawni ya. Takutlah kalian akan Allah semata. Maksudnya Allah adalah Rabb kita semuanya. Wahdi fa ana rabbukum. Maka Allah merintahkan untuk khasyah kepadanya, untuk takut kepadanya. Bahwasanya khasyah itu adalah pokok dari segala kebaikan. Yang tidak takut kepada Allah, tidak akan dia itu berhenti dari maksiat. Tidak akan dia itu melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidaklah mungkin bagi seseorang untuk menghubungkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan agar dihubungkan kecuali dengan khasyah. Untuk mengerjakan ketaatan, untuk menyambung tali silaturahim. Bila mana khasyah itu pergi dari hati, hilang dari hati seorang hamba, maka inqata'at, putuslah sambungan-sambungan hubungan-hubungan tersebut. Putuslah dia dari ketaatan. Putuslah batas-batas tersebut hingga akhirnya dia terjatuh ke dalam kemaksiatan. Semuanya adalah dari khasyah. Al-khasyah ra'su kulli khair. Nah, ini masih Syazidan. Wa man samaratul khasyati wa man khasyiya rabbahu razaqahullahu hayatal qalbi wantafa'a minal mawa'idhi wal ibari. Qala subhanahu sayadzakkaru man yakhsha wa qala subhanahu inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha wa atharul khudu'i lillahi badiyatun ala man yakhshahu. Qala ta'ala taqsha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila
dzikrillah wal hidayatu innama hiya wasilatun ilal khasyati. Qala ala wa jalla wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa hiya maujibatun limaghfiratullahi wa fadlihil azimi. Qala subhanahu innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa maujibatun li jannatin na'im. Qala ala wa jalla jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, Masya Allah. Buah daripada khasyah. Barang siapa yang dia itu khasyah, takut kepada Rabb-nya, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki ya, berupa kehidupan hati. Ya, hatinya akan hidup. Dia bisa mengambil manfaat dari wejangan, ya, dari pelajaran, dari nasihat. Allah Ta'ala katakan, saya zakaru man yakhsha. Akan ingat ya, akan bisa mengambil pelajaran man yakhsha, yang memiliki khasyah. Allah Ta'ala katakan, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada hal itu terdapat ibrah, pelajaran. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki khasyah. Dia resapi makna tersebut ya. Ketika membaca Al-Quran, terdapat pelajaran. Maka dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala katakan, taksya'iru minhu juludul ladhina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Bergemetarlah kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Kemudian melunaklah, tenanglah kulit-kulit mereka dan juga hati-hati mereka kepada zikir ya, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu adalah wasilah untuk khasyah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan aku memberikan petunjuk kepada engkau, bimbingan kepada engkau. Aku tuntun engkau, wahai Fir'aun, kepada Rabbmu, fatakhsha, agar kamu itu takut, agar kamu memiliki khasyah. Yang sebelumnya Allah Ta'ala katakan, fakul hallaka ila anta zakka. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam dalam surat ini, surat An-Nazi'at, ya, berbicara dengan ucapan yang tidak keras, ya, tidak kasar, padahal itu kepada Fir'aun. Hallaka ila anta zakka. Tidakkah engkau menyucikan diri, wahai Fir'aun? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan Allah Ta'ala katakan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, tatkala mereka tidak hadir, tatkala mereka itu sendiri, tidak terlihat dari pandangan manusia, mereka itu memiliki rasa takut walaupun tidak bersama manusia, atau mereka itu memiliki rasa takut terhadap azab yang belum mereka saksikan. Jadi bil ghaib ada dua makna, ghaibun anin nas, atau bahwasanya mereka qabla mu'ayyanatil azab, sebelum melihat azab tersebut. Maka bagi mereka maghfirah dan pahala yang besar. Dan khasyah tersebut adalah termasuk sebab yang menjadikan seseorang masuk surga.
Allah Ta'ala katakan jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu adalah bagi yang khasyah, takut kepada Rabb-nya. Jadi kita jelaskan ya, khasyah ya. Al-khauf al-makrun bil ma'rifah wa ta'zim, bil ilmi wa ta'zimi. Rasa takut yang disertai dengan ilmu dan pengagungan. Kalau bahasa kita ya takut. Kalau bahasa Arab ada al-khauf, ada al-khasyah, ada apa tadi? Ar-rahbah. Al-khauf, di atasnya lagi ar-rahbah, di atasnya lagi al-khasyah. Naam. Ya. Al-alimu haqqan. Wa akhsyan nasi lillahi a'rafuhum bihi. Wal alimu haqqan wa man khasyiyallahi Man khasyallah. man khasyiyallaha Naam. benar. Man khasyiyallaha qala subhanahu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kullu man khasyiyallaha fahuwa alimun wa hasbuka bil khasyati ilman. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil igtirari bihi jahlan. Kullu man khasyiyatuhu fa ata'ahu bi fi'li benar Ustaz. Bi fi'li Sigal muntahal al-jumu' mafa'il. amarahu awamirihi bi fi'li awamirihi wa tarku nawahiyat wa Bi fi'li mafa'ilu awamiruhu bi fi'li awamiruhu bi fi'li awamirihi. seperti itu. Bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi fa huwa alimun kama qala ta'ala amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Naam. Al-alim yang sebenarnya ya. Manusia yang paling mengetahui Allah Subhanahu wa taala, paling mengenalnya, dialah yang paling khasyah. Dan seorang alim yang sebenarnya adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal ilm al-khasyah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setiap yang takut Allah maka dia adalah seorang yang alim. Dan dikatakan Rabi bin Anas, man lam yakhsyallah falaysa bi'alim. Berarti yang tidak takut kepada Allah maka dia bukanlah seorang yang alim. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, cukuplah ilmu itu khasyatullah. Cukuplah ilmu, dikatakan ilmu itu yang melahirkan rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah kebodohan itu seseorang tertipu dengannya. Dan setiap yang takut kepada Allah kemudian menaatinya dan mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia adalah seorang yang alim. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan, Amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Dia beribadah di
waktu malam bersujud, berdiri, karena takut akan akhirat, mengharapkan rahmat dari Rabb-Nya. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya. Dia beribadah di waktu malam. Karena dia orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Dan disebutkan malam di sini adalah karena memang dia lebih jauh, ya, lebih menghindarkan diri dari riya. Kalau di waktu malam saya seperti itu, apalagi di waktu siang, ya, yang tentunya lebih mudah bagi seorang manusia. Nah, al-izzatu fil khasyati. Wa man khashiya rabbahu 'asha bainal khalqi 'azizan wa fi hayatihi sa'idan. Faj'al rabbaka baina nadharaika wakhshal nadhiraika nadhiraika wakhshal amni wakhshal amna oh wakhshal amna min makrihi wa hululu 'uqubatihi min makrihi wa hululi min makrihi wa hululi 'uqubatihi wa aktsir minat ta'ati litanala khasyatihi litanala litanala khasyatahu ta'ala wa huwa subhanahu ahlun an yukhsha wa qad amara bi khasyatihi wahdahu wa naha an khasyati man siwahu qala subhanahu fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun wakhsya wa khasyatul makhluqi minal makhluqi dhillun wa khudu'in zullun dhullun wa khudu' wa wa khudu' wa khudu'un Naam, wa zullun wa khudu'un dhullun wa khudu'un liman la yastahiqqul khudu'i fala takhsha maf'ul la yastahiqqul khudu'a fala takhsha illa rabbak fal khasyatu ibadatun 'azimatun min ajallil ibadati wa sarfuha li ghairillahi syirkun. Naam, Masya Allah. Kemuliaan ada pada khasyah. Barang siapa yang khasyah terhadap Rabb-Nya, maka dia akan hidup di antara makhluk dengan kemuliaan. Maka dia akan mulia di antara para makhluk, di antara para manusia. Dia akan hidup bahagia. Maka jadikanlah Rabb-mu di antara kedua pelupuk matamu. Senantiasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takutlah engkau dari merasa aman dari tipu dayanya, dari hukumannya, azabnya. Perbanyaklah ketaatan agar engkau mendapatkan khasyah tersebut. Salah satu bagaimana agar khasyah kita meningkat, ya, berbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyak tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala katakan, fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'alakum tahtadun. Dan khasyahnya seorang makhluk kepada makhluk Allah yang lain itu adalah kerendahan, menghinakan diri terhadap makhluk yang sepertinya, yang tidak berhak untuk kita tunduk kepadanya. Maka janganlah engkau takut kecuali terhadap Rabb-mu. Ya, khasyah adalah ibadah yang mulia. Maka bila mana seseorang mengalihkannya kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Itu ya tentang al-khasyah. Sekarang al-inabah. Ini masih
Syekh Zidan. Seasil Ustaz. Nah, Masya Allah. Wasil Syekh Diar. Jazakumullah Naam, khairan Ustaz. Syekh Zidan. Qala syarih hafizahullah ta'ala al-inabatu ibadatun wa tawajjuhul qalbi ila Allahi bil inabati wa ruju'i ilaihi ibadatun jalilatun yuthabu 'alaiha al-'abdu wal inabatu hiya ruju'u ila Allahi wa asluha mahabbatul qalbi wa khudu'uhu wa dhulluhu lil mahbubil muradi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu al-inabatu hiya uquful qalbi ala Allah azza wa jalla ka'tikafi ka'tikafil badani fil masjidi la yufariquhu wa haqiqatu dhalika uquful qalbi ala mahabbatihi wa dhikrihi bil ijlali wat ta'zimi وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه لرسوله صلى الله عليه وسلم. Naam. Apa itu inabah? Inabah sering kita dengar ya, taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hakikat daripada inabah itu? Inabah itu adalah kembali kepada Allah. Aslinya adalah mahabbatul qalb, ya, kecintaan hati, ketundukannya dan kerendahannya pada yang dicintainya. Berkata Ibnu Qayyim menjelaskan al-inabah yaitu ukuful qalb 'ala Allah. Apa ukuf itu ya, bahasa enaknya ukuf sibuk ya, mendedikasikan ya, mendedikasikan hati atas Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iktikafnya badan di masjid ya, ketika iktikaf ya 10 malam yang terakhir itu tidak meninggalkan masjid, itulah makna ukuf iktikaf. Dan hakikatnya adalah fokusnya hati ya. Sibuknya hati untuk mencintainya, untuk menyebutnya dengan pemuliaan dan pengagungan. Demikian juga tidak hanya hati, juga al-jawari, anggota badan, dalam ketaatan, dalam mencontoh Rasulullah SAW dengan keikhlasan. Nah. Al-farqu bainal inabati wat taubati. Wal inabatu bima'na taubati walakinnaha a'la minat taubati. Lianna taubata iqla'un wa azmun ala alla ya'uda wa nadamun ala ma madha. Fa in istamarra ala ma huwa alaihi min ibadatihi fahuwa taibun. Fa idza aqbala ala ta'ati ba'da taubatihi ka qiraatil qur'ani was sadaqati fa hadhihi inabatun ila Allah. Wa man taba minas sariqati mathalan kana taiban. Fa idza aqbala ba'da taubati ala ta'ati kal istighfari wa dzikri wa nahwihima kana muniban. Fal inabatu tadullu ala taubati wa tadullu ala al-iqbali ala Allah bil ibadati. Wal musannifu iqtasara ala dzikril inabati wa lam yadhkuri taubata min anwa'il ibadati. Lianna suratal ibadati bin nisbati li inabati awdahu min suratiha bin nisbati ila taubati. Bisababi ziyadatil iqbali ala al-ibadati. Wali annal inabata a'ammu minat taubati. Wal munibu ila Allahi huwa musri'u ila mardatihi. Al-aidu ila Allahi fi kulli waqtin as-sabiqu ila mahabbihi. Benar Ustaz? As-sabbaku ya. As-sabbaku. Kayaknya fa'al ini ya. Al-wazni fa'al. Ya. As-sabbak. As-sabbaqu ila mahabbihi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu inabatu awliyaihi
inabatun li uluhiyatihi inabata ubudiyatin wa mahabbatin. Wahia tatadammanu arba'ata umurin mahabbatahu wal khudu'a lahu wal iqbala alaihi wal i'radu amma siwahu fal munibu ila Allahi al musri'u ila mardatihi ar-raji'u ila kulli waqtin ar-raji'u ilaihi kulla waqtin al mutaqaddimu ila mahabbihi lianna lafdhal inabati fihi ma'nal isra'i warruju'i wa taqaddumi. Nah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah semakin jelas ya, perbedaan antara sosial media tersebut ya, antara ar-raja, kemudian ar-rahbah, al-khawf, al-inabah. Al-inabah itu ya, tobat ya, akan tetapi dia lebih tinggi daripada tobat itu sendiri. Karena tobat itu meninggalkan. Tobat sebagaimana kita ketahui, syaratnya kan al-iqla' anil dzanbi wal azm ala ya'ud ilaihi wa nadam ala mafat. Tiga syarat tobat sebagaimana kita ketahui, meninggalkannya. Maka bila mana bertobat, bila mana kemudian dengan ketaatan ya, membaca Al-Quran, bersedekah, itulah yang dinamakan dengan inabah. Contohnya, yang bertobat dari sarikoh mencuri. Dia bertobat, dia meninggalkannya, dia bertekad untuk tidak kembali lagi terjatuh ke dalam pencurian tersebut, dan menyesalinya, itu namanya taib. Rajul taib, seseorang yang bertobat. Dan bila mana setelahnya dia itu beristighfar, berzikir, ya, berbanyak sedekah, itu namanya munib. Ya. Rajul munib, ya. Karena muniban. Maka inabah itu menunjukkan kepada makna taubat itu sendiri, dan setelahnya al-iqbal ala ibadah. Dia menghadap diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Tidak berhenti pada taubat terhadap dosa yang ia lakukan, dia lebih daripada itu. Ya, melakukan ketaatan-ketaatan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, tidak menyebutkan taubat itu ya karena gambaran ibadah itu lebih tampak pada inabah. Gambaran tentang ibadah itu lebih nampak pada inabah. Walaupun taubat itu sebagaimana kita ketahui ya ibadah. Dan juga bahwasanya inabah itu lebih umum daripada taubah. Bahwa inabah itu mengandung makna at-taubah. Ya. Setelah kita singgung dahulu bahwasanya penulis rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkenal dengan husn at-tartib ya. Penertiban yang demikian teliti ya, diqqah. Setelah al-khasyah, setelah seorang itu takut, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berinabah, yang berbanyak amalan ketaatan. Itulah mengapa setelah khasyah al-inabah. Dan inabah itu syaratnya 4. Bagaimana dikatakan Ibnu Qayyim, inabah itu mengandung 4 perkara. Al-mahabbah, kecintaan, kemudian al-khudu, ketundukan, al-iqbal, menghadap, dan berpaling, al-i'rad amma siwahu. Dia mencintai. Mengapa dia meninggalkan itu semuanya, perbuatan dosa, kemudian dia mengerjakan ketaatan? Karena kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penghadapan yang baik ya. Menghadap yang baik tidak sekedar menghadap kepada Allah. Dia menghadap dengan penghadapan yang baik. Ya. Kalau sholat dia perhatikan
pakaiannya, dia perhatikan tata cara sholatnya, dia perhatikan bacaan yang ia baca, dan juga dia berpaling dari yang selainnya. Ini ya, al-mahabbah, 4 syarat pada al-inabah. Al-mahabbah, al-khudu, al-iqbal, dan al-i'rab. Dia harus berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Syahdiar, wasil. Al-inabatu da'bul anbiya'i wal inabatu ilallahi da'bul anbiya'i wal mursalina alaihimus salatu wassalamu. Qala subhanahu an Dawuda wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Wa qala an Sulaimana alaihi salatu wassalam wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anaba. Wa qala Syu'aibun wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa athna Allahu ala khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam ittisafihi bil inabati ilaihi wa ruju'i ilaihi fi kulli amrin. Qala subhanahu inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Nah, Masya Allah ya. Bahwa inabah itu adalah da'bul anbiya, kebiasaan adat para nabi. Allah Ta'ala katakan tentang Nabi Dawud alaihissalam, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Tentang Sulaiman Allah Ta'ala katakan, wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyi jasada thumma anab. Dan Syu'aib alaihissalam mengatakan, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan Allah Ta'ala memuji kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala katakan, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Allah Ta'ala sifati mereka, Allah Ta'ala puji mereka dengan sifat inabah tersebut. Mungkin itu ya. Mau kita lanjutkan tentang inabah. Belum selesai tapi waktunya sudah mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pekan depan di Samarat al-Inabah, buah daripada inabah. Jadi insya Allah dengan kita membaca kitab ini, kita semakin paham akan makna-makna ibadah tersebut. Apa khasyah itu? Apa beda khasyah dengan khauf? Apa beda khauf dengan ar-rahbah? Apa beda inabah dengan at-taubah? Mungkin bila ada pertanyaan silahkan. Ikhwan wal akhwat. Jazakumullah khairan Syekh Zidan wa kadzalika Syekh Tiar. Wa iyyakum. كيف Syekh Diar? Naktafi? Yakfi saya. Nah. Insyaallah mafhum ya ikhwah. Wa naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wa nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.